Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Arisa Putra dengan NIM 2024 1010 1103 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul perseptor dan ensemble classification. Di sini terdapat dua soal. Yang pertama yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan disk insert. Kemudian masing-masing menggunakan perbandingan yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian dituliskan akurasinya. Yang kedua yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan disk insert. Kemudian menggunakan perbandingan test set dengan 0,3 yang masing-masing menggunakan perbandingan N estimator sama dengan 100, 200, dan 300. Kemudian menghitung nilai akurasinya. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu perseptron adalah sebuah metode yang mampu melakukan proses perhitungan dengan mengenali variabel-variabel dalam pencocokan pola. Dan pada akhirnya, hasil keluaran dari jaringan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Sini kita mengimport beberapa modul terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengimport NumPy dengan alias NP, kemudian mengimport pandas alias PD, dan mengimport scalar dengan dataset, kemudian import standar scalar, perseptron, trend test split, dan akurasi score. Kemudian mengimport bagging classifier. Metode-metode tersebut kita ambil dari modul scalar, yang dimana metode standar scalar pada modul scalar digunakan untuk menghitung nilai normalisasinya. Kemudian import perseptron untuk memanggil metode perseptron. Dan import trend test split digunakan untuk memanggil metode trend test split pada modul scalar, yang dimana digunakan untuk membagi data set menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Kemudian untuk akurasi skornya, yaitu untuk menghitung nilai akurasi. Dan yang import bagging classifier menggunakan memanggil metode bagging classifier pada modul scalar. Dan yang saya lakukan selanjutnya yaitu membuat variabel wine dengan mengeload dataset wine pada modul scalar. Kemudian menampilkan dataset wine-nya dengan cara print wireframe.head, menampilkan 5 data teratas. Setelah menampilkan datanya, kita lakukan train, yaitu membagi dua datasetnya menjadi dua atribut, yaitu atribut dan kelas. Dengan X sama dengan UN data untuk atributnya, kemudian Y-nya sama dengan UN.target untuk kelasnya. Setelah itu kita lakukan training dan testing. Kemudian X train 1, X test 1, Y train 1, dan Y test 1. Dengan train test split, X, Y, test testnya 0,2, yang untuk perbandingan 0,2. Kemudian untuk yang 0,3, training dan testingnya seperti X train 2, X test 2, Y train 2, Y test 2 dengan train test split, test testnya sebesar 0,3. Begitu juga dengan tes test yang 0,4. Setelah melakukan training dan testing, selanjutnya yaitu menghitung nilai normalisasi dengan menggunakan standar scalar. Sini membuat variabel SC sama dengan standar scalar agar lebih simple, membuat variabel SC yang menampung fungsi standar scalar. Kemudian melakukan fit X-train satunya. Kemudian X-train 1 membuat variabel X-train 1 std yang dimana mentransform X-train 1 yang sudah di standar scalar. Kemudian X test 1 dengan SC transform X test 1. Begitu juga dengan yang X-train 2. Kita fit terlebih dahulu, kemudian ditransform, dan X test 2 sama dengan SC transform X test 2. Untuk yang X-train 3, kita fit terlebih dahulu, kemudian X-train 3 ditransform X-train 3-nya, dan X test 3-nya ditransform juga. Dan kita lakukan metode perseptron. Kita membuat variabel PCT sama dengan perseptron dengan menggunakan dua parameter. Parameter yang pertama yaitu eta 0 sama dengan sebesar 0,1. Untuk random state-nya sama dengan 0.
Kemudian di sini melakukan fit antara X-train 1 dengan Y-train 1. Di sini kita membuat variabel Y-train 1, di mana Y-train 1 di sini berisi perseptron predik dengan X-test 1. Kemudian mengeprint tes yang akurasi 0,2 sebesar berapa? Akurasi skor Y-test 1 sama dengan Y-test 1, Y-train 1. Untuk yang X-train 2 dan Y-train 2 sama seperti sebelumnya, yaitu fit terlebih dahulu, kemudian membuat variabel Y-train 2 dengan PJT predik X-test 2 STD. Kemudian mengeprint tes 0,3 akurasi, berapa akurasi skornya Y-test 2 dan Y-train 2. Kemudian yang X-train 3 sama seperti sebelumnya, yaitu PJT fit X-train 3 dan Y-train 3. Y-train 3 PJT predik X-test 3 dan menghitung nilai akurasi dengan perbandingan 0,4. Di sini diperoleh untuk akurasi yang sebesar 0,2, yaitu didapatkan nilai sebesar 0,97. Sedangkan untuk perbandingan 0,3, akurasi skornya menghasilkan 0,98. Dan tes sebesar 0,4 didapatkan akurasi skornya sebesar 1. Untuk yang data set disk cancer, yaitu membuat variabel cancer dengan mengeload dataset disk cancer pada modul scalar dan menampilkan dataset 5 teratas pada dataset disk cancer dengan cara mengeprint cancer frame.head 5 data teratasnya. Di sini terdapat 5 row dengan 30 kolom. Setelah itu kita lakukan pemisahan antara atribut dengan kelasnya dengan cara X sama dengan cancer.data untuk atributnya, sedangkan Y sama dengan cancer.target untuk kelasnya. Sini kita bisa berdasarkan training dan testing. Kita lakukan X-train 1 dan X-test 1, kemudian Y-train 1 dan Y-test 1. Dengan split, train test split XY, test-testnya sebesar 0,2. Begitu juga dengan tes yang 0,3, X-train 2, X-test 2, Y-train 2, dan Y-test 2. Kemudian train test split dengan tes 0,3. Sama seperti yang X-train 3 dan Y-train 3. Dengan cara tes-nya sebesar 0,4. Setelah dilakukan pemisahan antara atribut dengan kelasnya, kita menghitung nilai normalisasinya dengan menggunakan standar scalar. Sini kita melakukan sc.fit untuk X-train 1-nya, dan X-train 1 STD ditransform, X-train 1-nya ditransform. Setelah itu, X-test 1 membuat X-test 1 STD dengan melakukan transform X-test 1. Begitu juga dengan X-train 2. Di-fit terlebih dahulu X-train 2, kemudian ditampung kemudian ditransform X-train 2-nya setelah di-fit dan ditampung ke dalam X-train 2 STD. Sedangkan untuk X-test 2 ditransform terlebih dahulu, kemudian ditampung pada variabel X-test 2 STD. Sudah dilakukan standar scalar. Begitu juga dengan X-train 3. Kita fit terlebih dahulu, kemudian ditransform dan ditampung dengan variabel X-train 3 STD. Begitu juga dengan X-test 3. Untuk standar scalar di sini, yaitu adalah kelas dari scalar untuk melakukan normalisasi data, agar data yang digunakan tidak memiliki penyimpangan yang besar. Setelah dilakukan standar scalar, kita lakukan metode perseptron dengan menggunakan dua parameter. Yang pertama, eta 0 sebesar 0,1 dan random fit-nya sebesar 0. Kemudian di fit X-train 1 STD-nya dan Y-train 1. Dan membuat variabel Y-train 1 dengan mempredik X-test 1 STD. Kemudian print tes 0,2 akurasinya sebesar berapa untuk perbandingan 0,2, didapatkan nilai akurasi berapa. Begitu juga dengan X-train 2 dan Y-train 2. Kita fit terlebih dahulu pada perseptron, kemudian membuat variabel prediksi skornya dengan cara pjt.predict X-test 2 STD. Kemudian print tes 0,3 akurasinya didapatkan sebesar berapa, dan PJT fit X-train 3, Y-train 3. Kemudian PJT predict X-test 3 STD. Untuk yang perbandingan 0,4 diperoleh akurasi skor sebesar berapa, Y-test 3, Y-train 3.
Di sini untuk perbandingan tes 0,2 diperoleh nilai akurasinya sebesar 0,96. Sedangkan 0,3 didapatkan akurasi skornya 0,95. Dan tes 0,4 akurasi skornya sebesar 0,97. Setelah dilakukan metode perseptron, kita lakukan teknik bagging classifier. Bagging sendiri yaitu adalah penggabungan algoritma pembelajaran mesin atau mesin learning yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi dari algoritma mesin learning, yang mana akan digunakan dalam klasifikasi statistik dan regresi. Yang pertama kita lakukan terlebih dahulu yaitu melakukan bagging terhadap dataset Wine. Kemudian yang pertama kita panggil dataset Wine dulu dengan cara dataset load Wine. Kemudian kita pisahkan atribut dengan kelasnya, X sama dengan when data untuk atributnya, dan Y when target untuk kelasnya. Setelah itu kita lakukan train test split untuk membagi dua untuk data training dan data testing dengan cara X train 1, X test 1, Y train 1, dan Y test 1. Kemudian lakukan train test split XY dengan test size sebesar 0,3. Kemudian kita lakukan standard scalar untuk menghitung nilai normalisasinya dengan cara meng-fit X train 1, kemudian setelah di-fit kita transform yang mana akan ditampung pada variabel X train 1 std. Kemudian yang X test 1 ditransform dan ditampung ke X test 1 std. Setelah itu kita lakukan bagging classifier untuk menghitung estimator akurasinya dengan antara 100, 200, dan 300. Yang pertama kita buat variabel PCT, perseptron eta 0 sama dengan 0,1, random state sama dengan 0. Kemudian membuat variabel BC1 sama dengan bagging classifier dengan base estimator sama dengan PCT, kemudian n estimatornya yaitu sebesar 100, dan n jobnya sama dengan min 1. Kemudian dilakukan fit X train 1 dan Y train 1-nya, kemudian kita membuat variabel YPref untuk memprediksi nilai X test 1 std-nya. Setelah itu kita print estimator 100 akurasi. Dengan estimator 100 didapatkan akurasi sebesar berapa dengan parameter YT1 dan YT1. Begitu juga dengan yang estimator 200 dan 300. Dengan cara bagging classifier, base estimatornya BCT, dan estimatornya sama dengan 200. Penjawabnya sama dengan min 1. Kita fit X train 2 std-nya dan Y train 2. Kemudian di predict X test 2 std. Dan ngeprint estimator 2, akurasi skor, Y test 2, dan Y train 2. Selanjutnya yaitu bagging classifier untuk X train 3 dan Y train 3 untuk estimator yang sama dengan 300. Setelah itu kita buat Y predict 3 dengan BC3 untuk menghitung predict X test 3. Kemudian print estimator 300 diperoleh akurasi skornya dengan Y test 3 sama dengan Y predict 3. Diperoleh di sini estimator 100, akurasi skornya sebesar 1. Sedangkan estimator 200, nilai akurasinya diperoleh sebesar 0,96. Dan estimator 300, nilai akurasinya sebesar 0,96. Dan yang selanjutnya untuk bagging yang dataset cancer. Pertama kita nge-load dataset cancer terlebih dahulu dan melakukan pemisahan antara atribut dengan kelasnya. Kemudian lakukan training dan testing. Setelah itu kita hitung normalisasinya menggunakan standar scalar dengan cara SCFit X train 1, X train 1 STD, ST transform X train 1, dan X test 1 sama dengan ST transform X test 1. Setelah dilakukan training dan testing, kita lakukan classifier, bagging classifier. Begitu sama dengan seperti yang di dataset Wine dengan cara eta perseptron, eta 0 sama dengan 0,1, dengan random state-nya sama dengan 0. Kemudian BC1 sama dengan bagging classifier dengan base estimatornya sama dengan PCT, dan estimatornya 100, 200, dan 300. Dan job sama dengan min 1. Dan X train 1 std Y train 1 dilakukan fit, kemudian membuat variabel grade 1 dengan memprediksi X test 1 std. Dan mengeprint estimator 100 diperoleh akurasinya sebesar berapa.
akurasi skornya dengan parameter GT1 dan Y1. Untuk PC2, bagian classifier disestimator sama dengan PCT, dan estimatornya sebesar 200, dan job sama dengan min 1. Kemudian fit Xtreme 2 STD, Y-trim 2. Dan dipredik X-test 2-nya. Setelah itu yang estimator yang 300 sama seperti yang sebelumnya. X-trim 3 STD, Y-trim 3 dilakukan fit, kemudian X-test 3-nya menghitung nilai prediksi X-test 3. Diperoleh nilai akurasinya sebesar berapa. Di sini diperoleh untuk estimator 100, diperoleh nilai akurasinya sebesar 0,98, estimator 200, nilai akurasinya 0,96, dan estimator 300 sebesar 0,97 untuk nilai akurasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.